Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Saya berkata, inilah gereja. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, ngapain sih mereka itu memberitahu Tuhan Yesus kalau hari itu sudah mulai malam dan tempat itu sunyi? Masa Yesus nggak tahu? Jawabannya apa? Yesus tahu nggak? Sangat tahu. Tapi mengapa mereka memberitahu? Jawabannya, mereka nggak mau direpoti. Suruh mereka pulang. Ingat, 5.000 orang laki-laki yang makan itu. Akhirnya Yesus berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Ayo baca bareng-bareng kalimat terakhir ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Kamu harus memberi mereka makan. Harus. Terpukul mereka mendengar perintah harus memberi mereka makan. Dan kita tahu kisah itu selanjutnya. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus masih mau menenangkan diri. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Baru dia bisa sendirian. Tapi belum lama, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Dia belum sempat, saudara, menyendiri. Ada masalah murid-muridnya. Dia datang untuk menolong. Lihat, manusia adalah fokus. Walaupun ketika murid-muridnya tahu Yesus datang, tapi dikira hantu. Untung Yesus nggak seperti kita suka tersinggung. Mau ditolong dibilang setan. Orang ajar nggak mereka itu. Saya percaya kalau Yesus model kayak kita, balikan aja perahunya sekalian sudah. Orang ajar betul mereka. Ya betul nggak? Hantu itu hantu. Padahal baru berpisah berapa jam. Masa sudah lupa kalau itu gurunya? Toh Yesus belum pakai tubuh kemuliaan, dia belum dibangkitkan. Bisa nggak kenali gurunya itu lagi? Akhirnya terjadi dialog lagi di antara mereka. 34. Kata apa pertama? Setibanya di seberang. Jadi setelah itu, ini kronologis, saudara. Ini kronologis. Sesudah itu, setibanya, ini nyambung semua. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Yesus dan murid-muridnya, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Apakah Yesus mengusir mereka? Pergi dulu, jangan ganggu aku. Aku mau menyendiri sekarang. Enggak, mereka dilayani lagi. Pasal 15 ayat 1 bunyi apa kalimat pertama? Kemudian datanglah. Jadi masih sambung. Ini sekarang orang-orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem mau debat, mau cari kesalahan. Dilayani lagi, saudara, sampai panjang diskusinya itu. Ayat 21 berbunyi apa? Selesai dengan orang Farisi, ahli Taurat. Bunyi apa ayat 21 coba? Lalu Yesus pergi dari situ. Jadi masih nyambung bukan? Kronologis. Dia masih mau cari tempat yang sunyi, menyingkir. Nah, kata menyingkir jelas dia masih ingin tenang. Menyingkirlah Yesus ke daerah Tirus dan Sidon. Datang siapa lagi? Seorang perempuan Kanaan. Kita tahu Yesus nolong lagi. Ayat 29. Setelah meninggalkan daerah Tirus dan Sidon, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Ini kesimpulan saya. Setelah berkali-kali naik turun perahu ketahuan terus, dia memutuskan lebih baik jalan kaki aja supaya orang nggak tahu. Menyingkir, menyusur pantai, jalan ini. Dan dia bagaimana? Baca Alkitab, saudara. Dia bagaimana? Naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Saya tuh membayangkan begini. Setelah putar-putar dikejar orang terus, akhirnya dia bisa duduk. Bisa bayangkan kalau orang capek begitu duduk, kan begitu bukan? Begitu, dia ngelihat, ada apa lagi itu? Cepat 30 bunyi apa? Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Apakah mereka diusir? Tidak. Dia buat lagi sesuatu untuk orang-orang itu. Banyak. Udah, ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya. Selesai melayani orang-orang itu. Dan berkata, hatiku bagaimana tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Lapar muncul lagi.
nanti mereka pingsan di jalan. Baru 3 hari toh mengalami mujizat. Bagaimana tadi? 5 roti 2 ikan jadi banyak. Lihat kata-kata muridnya, dableknya seperti ini, saudara. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Baru 3 hari yang lalu mereka itu mengalami mujizat. Saya percaya itu ayat berikut memberitahukan kita, sisa roti itu masih ada. Belum habis semua sekeranjang yang dibawa 12 orang itu tadi. Masih nggak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, ini buktinya, sisanya masih ada. Berapa roti ada padamu? 7. Jawaban pendek sambil marah. Jawab mereka, dan ada lagi berapa ikan kecil? Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Mujizat terjadi lagi. Pasal 16 ayat 1. Bunyi apa? Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki. Kalau yang sebelumnya ahli Taurat dan Farisi, ini sekarang Farisi dan Saduki. Ingin atau hendak mencobai Yesus. Dilayani lagi, nggak disuruh pergi. Hebat sekali. Ayat 5. Pada waktu itu, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, masih nyeberang lagi. Mereka lupa bawa roti. Terjadi dialog lagi. Ayat 13. Bunyi apa? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, jadi ini sudah jauh dari danau Galilea, dia mau menyendiri lagi. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang seterusnya, ada diskusi, ada dialog lagi. Sampai pasal 17 ayat pertama, 6 hari kemudian. Seminggu baru Yesus bisa betul-betul naik ke gunung, menyendiri berempat saja dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara, mari kita tanya pada diri kita. Kegiatan baik, fasilitas baik, tapi jangan korbankan orang untuk mencapai fasilitas. Tapi biarlah fasilitas itu untuk orang. Tahu bedanya itu? Biarlah fasilitas itu untuk orang, bukan orang untuk fasilitas. Inilah konsep Yesus dan fokus Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah orang. Sebelum kita akhiri, satu ayat terakhir, 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti ayat ini dalam nama Yesus. Dan sesungguhnya, ada kata apa? Agunglah. Saudara bisa bayangkan kata agunglah ini. Rahasia apa kita? Ibadah kita. Inilah kebaktian kita. Inilah pelayanan kita. Saya ulangi. Ternyata di dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam aktivitas kerohanian kita, ada sebuah rahasia yang agung, saudara. Maka itu kalau kita kebaktian hanya asal kebaktian, asal kegiatan, asal aktivitas, dan hasilnya hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri saja. Ini sudah dekat Natal ini. Saya selalu bicara pada semua gereja, kalau Natal jangan hambur-hamburkan uang banyak-banyak. Untuk apa Natal untuk kita lagi? Dekorasi saja itu nggak cukup 15 juta kok bagi gedung besar. Bayangkan cuma sekian jam asal foto-fotoan saja, habis itu dibongkar lagi. Kejam nggak itu? Orang lapar masih banyak. Untuk apa kalau Natal kembali ke kita lagi? Untuk apa? Setuju nggak saya katakan ini, saudara? Lebih baik kita menolong orang-orang di luar kita. Alasannya kita mengundang orang banyak datang. Siapa yang diundang? Justru makin bagus gedung yang kita pakai, orang miskin makin takut datang. Betul? Mereka takut. Harusnya Natal kita datang kepada mereka, langsung ke tempat mereka. Jangan mereka suruh datang ke tempat kita. Karena sejak awal Yesus berkata, pergilah kamu, bukan datanglah kamu. Kita membalik hukum itu, kita suruh mereka datang ke kita. Pada perintahnya kita yang suruh pergi ke tempat mereka. Jangan dibalik. Ada rahasia yang agung dalam ibadah kita. Lihat titik 2. Dia, Yesus, yang telah menyatakan diri Bapa di surga, yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Itulah Yesus. Dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan, Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus. Garis bawah ini. Diberitakan di mana, saudara? Di antara bangsa-bangsa. Ini jelas bangsa-bangsa yang belum percaya Yesus. Bukan diberitakan di antara yang sudah kenal Yesus lagi.
Betul atau tidak? Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus. Ingat pada konsep agunglah rahasia ibadah.